telah berkhianat cinta dengan suaminya, Insanul Fahmi, sejak Agustus lalu. Dugaan pengkhianatan cinta itu konon bermula dari kerjasama bisnis antara Inara dengan Insanul, yang diduga berujung main hati di antara geger. Inara Rusli Janda Virgon dilaporkan ke Polda Metro Jaya akhir pekan kemarin dengan sangkaan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Pelapor adalah seorang influencer bernama Wardah Tina Mawa yang melaporkan ibu 3 anak itu diduga telah berkhianat cinta dengan suaminya, Insanul Fahmi, sejak Agustus lalu. Dugaan pengkhianatan cinta itu konon bermula dari kerjasama bisnis antara Inara dengan Insanul, yang diduga berujung main hati di antara keduanya. Lantas benarkah Mawa memiliki bukti CCTV terkait dugaan hubungan sang suami dengan Inara? Kuatkah bukti-bukti itu? Dan benarkah kepada Mawa sang istri sah, Inara sudah membantah jika ia punya hubungan spesial dengan suami pelapor, melainkan hanya sebatas teman bisnis? Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Alasan perselingkuhan itu nggak cukup kalau hanya sekedar diduga pergi jalan bersama, diduga pergi nonton bersama, itu tidak bisa alasan perselingkuhan. Perselingkuhan itu harus terbukti ada nginap, melakukan hubungan intim. Itu baru namanya perselingkuhan, perzinahan dalam arti hukum. Kakak udah coba menghubungi pihak wanita atau kami udah chatan, kami udah ngobrol juga. Gimana responnya Kak, mungkin Kak? Responnya? Baik-baik aja. Kak, IR sama suami kakak ini rekan bisnisnya atau apa? Rekan bisnis. Berawal dari rekan bisnis. Bantahan terkait tudingan dugaan merebut suami orang itu juga datang dari manajer Inara yang ditemui tim Sela tadi malam. Diakui, akibat tudingan dan pelaporan ini, Inara sempat syok hingga perlu waktu untuk menenangkan diri. Lantas benarkah kepada Inara, Insanul pernah mengatakan jika pernikahannya dengan sang istri sudah diambang perceraian? Dan kini kembali viral pengakuan Inara tengah dekat dengan seorang pengusaha di sebuah acara. Lagi deket sama pengusaha, Neng. Dikenalin sama temen, jadi masih mutual friends lah. Doain aja, insya Allah. Amin. Pokoknya kalau belum nentuin tanggal nikah, aku belum berani infoin apa-apa. Kalau menyangka udah pasti enggak, makanya kan kita agak kaget juga kan. Jadi ya kita belum tahu juga gimana-gimananya. Tapi kalau ditanya tadi menyangka atau tidak kaget banget. Iya, saya capture karena saya waktu lihat pertama kan dari komen Instagram dulu kan munculnya tuh komen. Saya bilang loh kok kayak gini ya isinya gitu kan, ya saya capture, saya kasih ke dia. Terus saya bilang ini ada apa ya, saya bilang gitu kan. Nah terus dari situ paling ya kayak iya Kak nanti kita bahas ya, nanti coba ini dulu atau gue juga baru baca, jadi kayak baru ya mungkin shock juga, jadi akhirnya baru menenangkan diri dulu gitu. Kalau cerita ya itu tadi cuma dia ngomong ini rekan bisnis, karena semua rekan bisnis dia kenalin ke aku. Memang kalau aku kan memang bukan bagian bisnisnya, cuma kadang-kadang suka bantuin aja. Nah jadi kalau misalkan lagi ini dia lagi cerita, kalau ketemu secara langsung personal sama orangnya belum pernah. Seiring dengan merebaknya tudingan miring ini, komentar Inara yang pernah menyinggung kehadiran orang ketiga dalam rumah tangganya juga kembali jadi sorotan. Lantaran di mata Inara, menjadi orang ketiga tidak perlu cantik, tetapi merupakan sosok tidak tahu diri dan pastinya bukan perempuan baik-baik, lantaran mau dengan suami orang. Lantas apa kata psikolog terkait wanita korban perselingkuhan yang kemudian justru balik melakukan perselingkuhan?
Lalu apa kata Denny Sumargo yang pernah mengundang Inara dalam podcastnya saat mendengar Inara dituding dugaan merebut suami orang? Kan kata orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Perlunya nggak tahu diri aja. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Korban dari perselingkuhan itu sebetulnya kan seringkali mereka perlu waktu yang dibutuhkan untuk bisa sembuh dari lukanya gitu ya. Berapa lama ini masing-masing lah, tergantung kekuatan mental tiap orang, bagaimana dia mempunyai support system, bagaimana dia lalu menemukan insight-insight positif, insight baru untuk dia bisa membangun diri dan melanjutkan hidup gitu ya. Semua bergantung dari itu. Pada saat proses penyembuhan luka ini muncul seseorang yang mungkin memberikan perhatian gitu ya, memberikan kasih sayang, seakan hadir untuk menghapus luka, menanamkan hal-hal atau memberikan hal yang dibutuhkan oleh si korban ini. Nah ini kan menjadi satu tantangan. Suami jadi korban. Saya nggak tahu, belum ada sangkut pautnya sama saya. Melihat kejadian itu. Tidak mau ngomong, belum ada sangkut pautnya sama saya. Belum ke podcast. Kemarin tim saya bilang ada ini info, tapi belum saya bisa pastikan itu. Jadi saya belum bisa komentar. Di sisi lain, tudingan miring yang menyasar Inara Rusli ternyata sudah sampai pula di telinga sang mantan ibu mertua, Eva Manurung dan juga Virgon. Lantas bagaimana reaksi mereka? Benarkah dengan adanya tudingan ini, Virgon justru bersiap untuk mengambil hak asuh anak-anaknya jika sang mantan istri terbukti melakukan apa yang dituduhkan pelapor? Bentar, aku lihat dulu. Apa benar ini? Aku lihat juga di Google. Betul. Ada lagi yang ngirimin. Nih katanya. Antara percaya dan tidak. Kayak mimpi di siang bolong juga. Yang ada gue pikirin cucu gue yang 3. Bukan, kan dia, menurut dia kan dulu Virgon kayak begitu modelannya. Kenapa kau lakukan hal yang kayak begitu lagi? Iya, kalau sampai terjadi hal-hal yang ini, ya mungkin papanya ngambil ya. Nggak mungkin lah, dedinya kan di luar kota terus, ya mungkin saya juga ikut turut, ada Feby juga di situ kan. Menepikan tudingan miring yang menyasar Inara Rusli, di lain kisah, pasangan Audi Marissa dan Anthony C yang menikah di tahun 2020 lalu juga tengah diterpa kabar miring. Ya, keduanya dikabarkan sudah bercerai. Kabar perceraian yang berhembus pertama kali pada Oktober 2025 itu dipicu dari semakin jarangnya Audi dan Anthony membagikan kebersamaan mereka di sosial media.